sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara Hari Santri yang diprakarsai oleh Bang Diki, Bang Asep, dan Bang yang lainnya. Begitu juga dari kalangan guru, saya pun merasa mengucapkan apresiasi yang terbesar kepada para dewan guru yang hadir di pagi hari di Hari Santri yang dipimpin oleh Bapak Marjuki dan guru-guru yang lainnya. Pagi ini panitia yang melakukan kegiatan ini akan saya berikan hadiah dan penghargaan secukup-cukupnya sebagai rasa kebanggaan saya. Yang kedua, saya pun akan memberikan hadiah kepada Dewan Guru yang ikut bergabung dalam acara peringatan Hari Santri ini. Yang ketiga, saya pun akan kasih hadiah kepada seluruh para peserta yang hadir ikut gabung dalam peringatan Hari Santri ini, hadiah yang secukup-cukupnya. Pertama, silahkan panitia buka layar untuk nonton bersama dalam rangka mengingat perjuangan para santri di tahun 1945. Yang kedua, saya pun akan menyodorkan beberapa makanan dan minuman khusus bagi semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka upacara santri. Kebanggaan yang sangat dalam kepada seluruh para santri yang mengingatkan, yang mengenang perjuangan para pejuang-pejuang santri tempo dulu, para pejuang ulama tempo dulu, para pejuang yang siap membela bangsa dan negara yang kami cintai ini. Pada tanggal 17 Agustus 1945, negeri ini telah merdeka. Negeri ini telah bebas dari penjajah Belanda, Jepang, dan Inggris. Namun ketika terjadi Perang Dunia yang kedua, Jepang pun kalah oleh Inggris, Belanda pun kalah oleh Inggris. Akhirnya Inggris pun datang ke Indonesia untuk mengambil tanah-tanah jajahan yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, sesuatu yang tidak bisa dibiarkan, khawatir negeri ini yang telah merdeka selama 3 bulan akan kembali dijajah oleh para penjajah, terutama para pemenang Perang Dunia yang kedua, yaitu Inggris. Maka Bung Karno dan rekan-rekan, Bung Hatta dan rekan-rekan berunding, ngobrol bagaimana cari solusi agar negeri ini yang baru 3 bulan melawan penjajah agar Indonesia tetap merdeka. Hasil daripada perundingan, hasil daripada diskusi, diambil sebuah kesepakatan. Kita harus mengunjungi seorang ulama yang terkemuka, yang dihormati, yang disegani di negeri ini. Siapa itu? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Soanlah Presiden Soekarno dan Bung Hatta dan rekan-rekan yang lainnya, minta pendapat, minta pituah, minta masukan ke ulama. Ketika masukannya itu disampaikan, ketika keinginan itu diutarakan, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari mengucapkan sebuah kata, kita harus resolusi jihad. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari lah yang mengumumkan, yang menginformasikan, yang mengutarakan resolusi jihad kepada seluruh rakyat Indonesia ini melalui suara-suara radio, melalui suara-suara mulut-mulut para santri dan kiai yang step by step, dari pesantren ke pesantren, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari pelosok ke pelosok, sampailah kepada seluruh para santri dan ulama, seluruh masyarakat bangsa Indonesia wajib mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Sehingga dari pelosok desa sampai kota, dari gunung sampai kampung, seluruh santri, seluruh kiai, seluruh ustadz mengangkat senjata, mengangkat kesemangatan untuk mengusir Inggris yang ingin menguasai negeri yang kita cintai yang baru 3 bulan merdeka. Agustus, September, Oktober. Sehingga ketika tanggal 22 Oktober
Kiai Hasyim Asy'ari mengumumkan sudah menjadi sebuah kewajiban kita membela negeri ini. Sudah menjadi sebuah kewajiban kita mempertahankan bangsa yang kita cintai ini. Sudah menjadi sebuah kewajiban seluruh santri, seluruh ulama, seluruh kiai bersatu padu untuk melawan para penjajah. Akhirnya 10 November 1945, selang waktu beberapa bulan, 4 bulan, Agustus, September, Oktober, November. Oktober diumumkan pada tanggal 22 Oktober. 10 November terjadilah pertempuran dahsyat di Surabaya. Arek-arek santri, arek-arek kiai, arek-arek ulama seluruhnya keluar dari pesantren, keluar dari kobongnya, tidak membawa senapan, tidak membawa bedil, tidak membawa bom, tapi yang dibawa adalah kopiah dan sarung, tapi yang dibawa adalah bambu runcing, sehingga meletuslah sebuah peperangan Surabaya yang disebut dengan Hari Pahlawan 10 November. Panglima besar dari Inggris mati, panglima besar dari Inggris wafat, panglima besar dari Inggris mundur oleh para santri yang hebat, yang gagah, penuh dengan kesemangatan, sehingga lahirlah 10 November Hari Pahlawan. Siapa yang bergerak? Santri. Siapa yang memulai? Santri. Siapa yang melawan? Santri. Siapa yang ke depan? Santri. Siapa yang melawan? Santri. Siapa yang mati? Santri. Siapa yang jadi ahli surga? Santri. Dengan demikian saudara-saudaraku, kenapa kita peringati Hari Santri? Agar kita bisa mengenang, agar kita bisa menghargai, agar kita bisa mengingat betapa besar pengaruh perjuangan para santri-santri tempo dulu. Maju ke medan perang, mati tidak jadi khawatiran, yang penting negeri ini merdeka. Oleh karena itu para santri semuanya, sekarang kita telah bebas merdeka. Kita tidak mesti melawan para penjajah. Kita tidak mesti maju ke medan perang cabut pedang. Kita tidak mesti mati melawan penjajah. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus berperang, kita harus berjuang melawan kebodohan, melawan kemalasan, melawan ketidakmauan, melawan tidak punya harapan, melawan cita-cita yang harus kita gapai. Hidup santri! Hidup santri! Hidup santri! Pergi datang jadi santri, pulang harus jadi kiai. Siap? Siap. Datang jadi santri, pulang jadi kiai. Siap? Siap. Datang jadi santri, pulang jadi kiai. Siap? Siap. Kiai adalah harga mati. Seorang santri harus bisa jadi kiai. Kiai minimal buat diri sendiri, kiai buat keluarga, kiai buat suami yang tercinta, kiai buat istri yang tercinta, kiai buat anak-anak yang tercinta. Kiai adalah orang yang senantiasa menyayangi tanpa kenal hari, tanpa kenal waktu. Yang ia sayangi adalah orang-orang yang ada di dalam hati, anak, istri, suami, dan murid-murid. Itu adalah jiwanya kiai. Yang terakhir, anak-anakku, di hari santri ini saya berpesan, tetap jadi santri agar kamu terus berbakti. Tetap jadi santri agar kamu terus berbakti. Andaikan kau keluar dari pesantren, andai kau telah lulus dari sekolah, andai kau telah tinggal di rumah, tetap merasa jadi santri yang terus berbakti. Santri itu sifatnya berbakti. Di pesantren bakti sama kiai, di pesantren bakti dengan aturan, di pesantren bakti dengan ketentuan. Ketika sudah ada di rumah, kau bakti dengan ibu bapamu, kau bakti dengan masyarakatmu, kau bakti dengan keluargamu. Ketika kau punya suami, kau bakti dengan suamimu yang tercinta. Walau kau tinggal di kampung, walau kau tinggal di gunung, tapi tetap jiwa santri selalu menggunung. Kau harus berbakti. Siap? Yang kedua, walaupun ada di mana saja, kita tetap berjiwa santri yang selalu berbudi pekerti. Tetap jiwamu santri yang selalu berbudi pekerti.
akhlakmu yang kau utamakan, akhlakmu yang kau tegakkan, akhlakmu yang kau kedepankan. Jadi apapun dirimu kelak, jadi pedagangkah pedagang yang berakhlak.